Salam Bapak Ibu, Saudara. Saya kasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur ada di bulan terakhir. Detik-detik kita akan mengevaluasi, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ya. Kita tidak bisa ulang lagi ke Januari. Kalau kita sudah absen Januari tidak bisa dibayar lagi. Jadi mari kita isi hari-hari terakhir untuk tahun ini. Kalau ada seseorang tahu bahwa dia akan meninggal 1 bulan lagi, dia pasti mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kemana dia nanti, kalau dia ingat akan kesalahannya, dia berusaha membuat yang terbaik. Saudara, sering orang lupa bahwa hari-hari itu berlalu begitu cepat untuk menuju satu titik yang disebut dengan kematian. Kita bisa membayangkan itu dengan pergantian tahun. Kita tidak tahu tahun depan masih ada, tapi ketahuilah saudara, perlu kita mengingat akan hari-hari kita. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua sebelum tanggal 25. Ada 4 kali disebut Advent, yaitu sengaja dibuat itu minggu persiapan. Bahwa akan ada satu hari, kalau dahulu disebut hari kedatangan Tuhan, yang dinubuatkan akan lahirnya juru selamat, tapi nubuat selanjutnya hari kedatangan Tuhan untuk menghakimi kita semua. Ini yang mengerikan saudara. Kita rayakan kelahirannya, tapi kita lupa bahwa yang kita tunggu bukan kelahirannya lagi, kedatangannya untuk menghakimi saudara. Itu sebabnya perlu ada perayaan Advent, Minggu Advent, untuk mengingatkan kita bahwa semua akan berlalu dan berakhir kepada satu, yaitu kematian saudara, bukan kelahiran. Kita sekaya rayakan kelahiran Tuhan, kita lupa akan hari kematian dan kita jumpa sama Dia, yaitu Yesus yang akan menghakimi kita. Kita buka Alkitab kita, kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat ke-17. Dan kasih Kristus saudara buka Alkitab, kita bangkit berdiri. Pastikan saudara terbiasa bawa Alkitab, menunjukkan saudara orang Kristen. Kalau saudara bawa HP atau iPad, walau di situ ada tulisan kitab, itu HP. Orang tidak tahu apakah saudara Kristen atau tidak. Sebab semua orang bisa bawa HP saudara, tapi tidak semua orang bawa kitab. Baik, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu tanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melakkan orang, sehingga kamu melakkan Allah juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dia akan menamakan dari Immanuel sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Zefar yang jauh berdiri dari Tuhan, yakni Raja Asyur. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia hanyalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya sekarang. Saudara, meminta tanda. Saudara, ada kalanya terjadi satu tanda untuk menyatakan ada sesuatu yang akan terjadi. Kadang-kadang kita sakit kepala, itu merupakan satu reaksi. Kadang-kadang kita demam, menggigil, itu bisa merupakan satu reaksi. Kadang-kadang kita mual seperti memuntah, itu juga satu tanda reaksi bahwa akan terjadi penyakit. Apapun ada tanda-tandanya.
ada tanda-tanda. Nah, kita perlu melihat tanda. Apakah seseorang itu orang Kristen? Ada tandanya. Apakah dia tidak orang Kristen? Ada tandanya. Satu kali kerajaan Israel terpecah dua, utara dan selatan. Mereka ini bersaudara dari 12 suku terpencil, sehingga menyisakan dua kerajaan utara dan selatan dari satu orang tua, dan menjadi bangsa yang besar dua-duanya, kuat. Dan mereka yang bersaudara ini saling berperang. Ya, padahal bersaudara, utara dan selatan. Yang di selatan ibu kotanya yaitu kerajaan Yehuda, Yerusalem ibu kotanya, dan di utara disebut Israel, ibu kotanya Samaria. Setelah berpisah yang bersaudara ini, mereka selalu ada masalah. Ayat 17 dikatakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Jadi berpisah yang bersaudara itu membuat petaka. Mereka saling bermusuhan. Nah, satu kali ada kerajaan yang mau menyerbu ibu kota daripada kerajaan Yehuda, yaitu Yerusalem. Raja yang berkuasa adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz ini masuk keturunan keluarga Daud. Raja Daud disusun-susun seperti, jadi Tuhan sangat sayang atas keturunan ini. Saudara, Tuhan melihat keturunan itu. Jadi Tuhan sudah punya rencana tadinya mau memberkati keturunan Daud ini. Tapi ternyata Raja Ahaz meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, dia menyembah berhala. Demikian juga di bagian utara seperti itu. Tuhan mau mengingatkan Raja Ahaz supaya dia berbalik kepada Tuhan. Dengan cara digerakkannya dua raja kerajaan lain untuk menyerang. Kadang-kadang saudara, untuk mengingatkan kita yang jauh, Tuhan kirimkan orang menyerang kita. Ya, untuk ingatkan, untuk terjaga, untuk tidak terlena. Siapa mulai tinggalkan Tuhan, mulai macam-macam, ada kala Tuhan kirimkan musuh supaya orang teringat lagi sama Tuhan. Terus saudara, jelang akhir tahun ini, pastikan kita saudara, ya, apakah kita akan lebih baik tahun depan secara spiritual, kerohanian, secara ekonomi. Yang jelas prediksi dunia lebih parah tahun depan, dan tanda-tandanya udah mulai di akhir tahun ini. Itu juga perlu diingatkan kita bahwa tidak ada satu kuasa pun yang membuat kita 100% berharap kepada dunia. Supaya kita tahu ada yang mengatur kehidupan di dunia ini. Demikian juga Raja Ahaz tinggalkan Tuhan. Dia keturunan Daud, sehingga dikirimlah Nabi Yesaya untuk ingatkan, kau melelahkan orang, kau melelahkan Tuhan dengan tingkah raja itu. Artinya semua menjadi kacau, semua orang menjadi lelah, susah. Diingatkan supaya dia berbalik kepada Tuhan. Tapi karena dia tidak berbalik, saudara, Tuhan kirimkan rezim Raja Aram dan Pekah Raja Israel. Itu ada ditulis di ayat yang pertama. Jadi ada dua raja yang menyerang. Dia ketakutan. Apa yang terjadi kemudian? Dia pergi minta tolong kepada bangsa Asyur, orang Arab, orang yang tidak kenal Tuhan juga, untuk menolong. Oleh sebab itu, Nabi perlu mengingatkan. Saudara, kalau kita beribadah, kita diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh hamba Tuhan. Ada orang yang bisa menerima ketika dia salah, ada orang tidak mau menerima. Ya,
ada gampang menolak. Aku tidak mau, aku tidak terima. Aku tersinggung. Bagi Tuhan tidak pikirkan itu. Tuhan hanya pikirkan keselamatan orang, kualitas kerohanian orang. Soal tersinggung itu urusan dia, tapi Tuhan mau menyelamatkan orang, mengingatkan orang. Sehingga dikirimlah Nabi Yesaya untuk menyelamatkan bangsa Yehuda, keturunan Daud yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Itu karena kasih sayang Tuhan, ingin menyelamatkan. Sebab kalau tidak, dia makin parah. Tetapi Raja Ahaz udah terlanjur minta tolong kepada Raja Asyur. Udah terlanjur minta tolong. Dia pikir dua raja akan menyerangku. Oh, ada kerajaan yang lebih kuat, Asyur. Dia lebih terkenal pada waktu itu, sangat kuat. Pasti sanggup membantuku untuk melawan dua kerajaan itu. Tetapi Nabi Yesaya ingatkan juga di ayat-ayat sebelumnya, kedua raja itu hanyalah puntung kayu. Artinya jangan berharap apinya sebentar ada nanti habis, tinggal menjadi bara. Tidak ada kekuatannya, dia hanya berapi sebentar. Itu dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Dia melawan Tuhan. Bahkan Raja Nabi Yesaya mengingatkan, mintalah suatu tanda. Artinya betul-betul Tuhan akan menolongmu. Sayang, kamu keturunan Daud loh. Itu yang dikatakan. Tuhan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, bahwa benar-benar Tuhan mau menolong. Yakin Tuhan sayang sama kamu. Kamu memang udah salah, tapi karena kamu keturunan Daud, perlu dipulihkan. Minta. Tuhan sanggup kasih tanda dari dunia orang mati. Mau bikin apapun, bisa dibilangnya, aku mau bangkit si Anu dari orang mati, aku mau keluar Arawas ini. Gak apa-apa, Tuhan bisa. Bahkan dikatakannya juga di sini, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas, untuk meyakinkan Tuhan itu punya kuasa untuk memberikan pertolongan apapun. Bisa tanda. Yang kita ada beberapa orang yang ragu akan pertolongan Tuhan, kemudian diminta tanda. Ada beberapa nabi, bahwa dia diutus atau tidak, dia minta tanda. Apa tandanya? Katakan, persembahkan makanan tempat ini, kasih makanan, tiba-tiba datang api dari langit memakan semua. Betul kan? Habis, mana tadi yang kamu kasih itu? Udah habis kan dimakan? Tuhan mengutusmu, percayalah. Waktu Gideon dipilih untuk melawan Filistin, dia sembunyi di pendidikan, datang malaikat Tuhan. Gideon, kau memang keluarga yang kecil, tapi ingat, kau mau pakai untuk melawan Filistin. Dia takut. Apa tandanya? Ya minta tanda. Yang dikatakan, kalau nanti yang kuletakkan ini, kain ini, yang berbulu ini, dia basah tapi sekelilingnya kering, aku percaya. Terjadi. Dibalik lagi. Terjadi. Baru dia percaya. Dan dia memimpin dan menang. Emang dia pemimpin. Karena apa? Ada roh Tuhan. Karena dia memang diutus. Saudara, dalam hidup ini perlu kita lihat tanda. Tanda-tanda orang mau jatuh kelihatan. Tanda-tanda orang mau tinggalkan Tuhan kelihatan loh. Tanda-tanda orang mau tinggalkan gereja pun kelihatan. Ya. Tanda-tanda orang mau bagus pun bisa kelihatan. Mulai rajin atau berkorban. Tanda-tanda orang mau diberkati kelihatan loh. Ya, ada tanda-tandanya. Rajin berdoa, mungkin berpuasa, kasih milik Tuhan. Tunggu, pasti diberkati. Jadi ada tanda-tanda, baik untuk yang baik, baik untuk yang buruk. Dia nggak mau meminta. Dia sok rohani. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita sok rohani, pintar ngeles, ngelak. Aku nggak mau mencobai dia. Aku tidak mau dia tersinggung. Aku takut nanti begini-begini. Sama Tuhan pun orang seperti itu. Aku tidak mau mencobai Tuhan.
sepertinya rohani, tapi ternyata tujuannya adalah aku tidak percaya kepada Tuhan, aku lebih percaya kepada dua raja itu yang akan menolongku. Dan karena dia tidak mau meminta tanda, maka ini menjadi tanda baginya. Nabi ini menceritakan satu pertolongan yang pasti nyata nanti di tahun-tahun selanjutnya. Kita melihat tanda itu yang menunjukkan tanda kelahiran Tuhan Yesus nantinya. Dia katakan demikian. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Jadi Raja Ahaz mewakili keluarga Daud secara turun-temurun. Belum cukupkah kamu melelahkan orang karena tingkahnya, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Tuhan pun pusing kadang-kadang melihat tingkah kita ya. Sehingga kamu, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Kau tidak mau minta tanda dari dirimu sendiri bahwa Tuhan pasti menolong. Kadang-kadang kita udah berdoa, minta pertolongan Tuhan, tapi nggak percaya. Nggak percaya. Sudah ada tanda-tanda dari Tuhan mau menolong, kita nggak percaya. Kalau nggak percaya, Tuhan sendiri yang kasih tanda, dikatakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua orang rajanya engkau takuti. Dua raja yang meminta tolong itu, dia lebih takut kepada dua raja yang daripada kepada Tuhan. Akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keturunanmu, keluargamu, hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri Yehuda, yakni Raja Asyur. Artinya akan banyak masalah, akan banyak persoalan yang tidak sanggup diatasi tanpa pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Suatu pertanda. Ini mengingatkan kita, saudara, akan tanda yang bisa menolong kita, yang menolong manusia, yang bisa menyelamatkan kita. Ada tandanya. Banyak agama menyatakan keselamatan dengan tanda kita harus lakukan ini dan ini. Tapi tanda Allah itu ada. Tanda Allah itu ada. Bahwa itulah Allah. Dikatakan pernyataan Allah itu, dikatakan seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian akan menamainya Immanuel. Bahkan dikatakan sebelum dia tahu membedakan yang baik dan yang jahat, pertanda bayi Yesus, dia dibesarkan dengan memberi asupan makanan yang terbaik, daging dan susu. Itu makanan yang paling sehat. Susu, daging, madu untuk bayi, sampai dia bisa membedakan, artinya sudah kuat. Tanda kehadiran Allah, namanya Immanuel. El Shaddai, El Roy, banyak Elkana. El adalah akar kata Elohim, artinya Allah. Jadi arti kata Immanuel artinya Allah menyertai. Allah menyertai dalam diri Yesus yang akan lahir itu. Tanda bahwa Allah itu hadir dalam pribadi Yesus. Jadi Allah yang disembah oleh orang Kristen itu, Yesus itu benar-benar Allah. Benar-benar Allah. Tanda Allah menyertai kita, mengerti kita, menolong kita, mengampuni dosa kita, mesti ada yang membayar, yaitu Yesus Kristus.
yang membayar semuanya. Semua orang telah berbuat dosa apapun agamanya. Bagaimana dia bisa lepas? Mesti ada yang membebaskannya, yang menanggungnya. Itu yang disebut dengan Allah menyertai kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mari kita menyambut Yesus Kristus secara perayaan, tetapi juga dalam kehidupan kita, saudara, menghadapi tahun depan. Saudara, mari kita tanamkan di hati kita, Immanuel, Allah menyertaiku. Saudara, tawaran hadirnya Immanuel itu dari Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena Yehuda baik, sama sekali tidak baik. Artinya saudara, mari kita ini tetap menghadirkan, meminta Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dari niat Allah, Dia kirimkan anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita melalui perayaan. Banyak orang saudara acuh dengan Natal. Natal seperti lagu pujian yang mengatakan Natal adalah apa katanya? Kisah kasih. Jadi itu pernyataan kasih Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menyerahkan. Itulah Immanuel. Jadi Dia ada datang ke dunia. Immanuel. Jadi karena Dia datang untuk menyertai kita, tentu harus kita sambut. Yang bisa kita rayakan melalui perayaan Natal. Mari kita sambut Natal ini, sebab ini adalah kisah kasihnya Allah kepada saudara. Saudara harus berespon itu dengan cara yang terbaik. Banyak orang cuek Natal, udahlah itu kan hanya perayaan. Jangan lupa, Tuhan Yesus datang tidak main-main. Dia sungguh-sungguh lahir, Dia sungguh-sungguh mati. Jadi kita mengikutinya juga mesti sungguh-sungguh. Dia sudah sungguh-sungguh datang. Immanuel dikatakan kepada Raja As itu suatu tanda, tandanya bahwa Tuhan hadir, yaitu dalam diri Yesus. Itu saja. Di luar itu, apapun orang bilang itu Allah, bukan. Tanda yang menyertai adalah dalam diri Yesus. Lahir dari perempuan muda yaitu Maria. Jadi saudara, Natal tahun ini jangan cuek. Sebab Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan. Dia hadir, Dia lahir, Dia mati. Kita yang mau diselamatkan, kita tidak mau datang. Apa kira-kira Dia selamatkan? Kita sendiri memang nggak datang. Secara logika dulu kita pikir, Dia sudah datang, yang menyatakan Dia berkorban, tapi kita sendiri memang nggak mau. Kira-kira bagaimana nantinya itu ketika Dia sungguh-sungguh datang dalam kemuliaannya? Ya. Sungguh-sungguh Dia rela mati, kita sendiri enggak. Boro-boro apa? Boro-boro terlibat di Natal. Ya. Donasi mungkin tidak, hadir juga tidak, ikut Natal mungkin tidak. Enggak apa-apa. Biasa tahu biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, tunggu. Setelah datang masalah, setelah mari kita. Jangan kita hanya melihat diri kita secara daging. Aku kurang ini. Sampai kapanpun gak pernah kita merasa cukup. Mana ada pernah orang merasa cukup? Ada cukup lah. Udah cukup itu. Terus pun saudara dibekati gak pernah bilang cukup. Iya Pak ya? Mana pernah? Sementara waktunya kita mau jumpa sama Dia, itu makin dekat. Ada di sini merasa makin kuat. Mungkin yang masih remaja, ya bisa. Tapi secara umum yang sudah dewasa mana? Jadi Natal tahun ini, ya, itu juga merupakan satu pertanda bagi saudara. Maka saudara akan baik-baik di tahun depan. Kelihatan itu daerah. Ya, bisa kelihatan. Tanda mau sakit tapi jelaskan ada tanda-tandanya. Mau sakit rohani pun ada tanda-tandanya. Iya, mau sakit rohani udah kelihatan itu. Mulai malas, mulai banyak ngomong, mulai suka mengkritik. Ya bisa begitu. Tanda-tanda.
Tanda-tanda diberkati, udah jelas tadi bilang ya. Rajin berdoa, rajin beribadah, dia lebih sabar. Terus dia sabar. Sabar bukan berarti hanya sekedar itu. Bekerja sabar, berusaha sabar, pasti kan diberkati. Karena dia sabar, di pekerjaan pun dia sabar, di luar pun dia sabar. Makin terbuka berkat itu. Bekerja dia sabar. Terlihat tanda-tandanya. Saudara, Tuhan sendiri akan memberikan tanda bagi kita. Tanda keselamatan itu boleh kelihatan. Tanda akan kehilangan keselamatan pun bisa kelihatan. Seperti Raja Ahaz, tanda akan meninggalkan Tuhan, kehilangan keselamatan itu. Dia tidak mau meminta tanda bahwa Tuhan lebih kuat. Tuhan akan menolong. Dia berkata, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, kita tidak bisa bersembunyi di balik kata-kata kita. Tidak bisa, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi kalau saudara mau lebih diberkati Tuhan, tahun depan apapun prediksi ekonomi, kalau Tuhan menyertai, apa sih yang tidak bisa kita lewati? Amin. Apa sih yang nggak bisa? Namanya Tuhan udah menyertai. Sedangkan kalau ada saudara kita kaya aja, aku nanti bantu ini, kita udah agak tenang. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kita bisa lewati. Raja Ahaz, andaikan tadinya dia mau, semua bisa dilewati. Semua dia akan menang. Dia akan menang. Jadi saudara, untuk penyertaan Tuhan, bagi anak-anak kita juga ingatkan ya, ingatkan. Kalau mau sukses 2023, jangan andalkan hanya belajar, jangan andalkan hanya rajin, andalkan juga selain itu, selain rajin, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan gak menyertai, serajin apapun, sepintar apapun, ya sekuat apapun backing, kalau Tuhan gak ada, gampang meruntuhkannya. Amin. Gampang sekali, sangat gampang. Tuhan tidak kekurangan akal untuk kirimkan musuh. Seperti itu tadi, 2 kerajaan datang mengingatkan Ahaz, keturunan Daud, kirimkan 2 raja menyerang, supaya dia tahu bahwa dia harus kembali kepada aku yang menyertainya. Anak-anak kita ingatkan, tidak andalkan kepintaran, tidak hanya andalkan mama, papa, siap, aku kan anaknya. Aku kan anak prioritas sekarang ini, dari sekian anak, semua terfokus sama aku. Halo, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Apapun, siapa coba berjalan sendiri tanpa Tuhan, ingat Tuhan. Bayangkan seolah-olah mimpi kita berapa tahun lalu, hanya dengan datangnya virus, goncang. Ya, sampai sekarang efeknya masih ada, masih terasa. Belum pulih ekonomi kita. Ya. Habis itu kita aman-aman, perang Rusia Ukraina sekarang kita rasakan. Ya, perdagangan dunia menjadi kacau, pergerakan ekonomi uang, pergerakan barang terganggu, produksi terganggu, listrik terganggu, minyak terganggu. Kita yang memproduksi minyak dalam negeri beli dari Singapura, bukan negara yang ada minyaknya. Ya, kita yang kaya air bisa-bisa juga kita membeli. Saudara, mari kita andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini yang perlu ada dalam hidup kita. Jangan lupakan Tuhan. Anak-anak kita jangan merasa hebat, gampang terjadi masalah. Kita lihat virus, kita lihat perang Ukraina, kita lihat gempa Cianjur, belum beres.
sekolah Alkitab Cianjur dan sekolah teologi hancur. Kami ngumpul-ngumpul uang buat itu, untuk boleh memperbaiki yang sekolah Alkitab, sekolah teologi Cianjur. Mudah-mudahan hamba Tuhan. Ya, banyak rakyat yang menderita. Label gereja, saudara udah baca itu di YouTube, ditolak sama orang-orang di sana. Bantuan dari gereja-gereja. Bagi Tuhan gampang untuk ingatkan kita bahwa ada yang Tuhan bisa kirimkan masalah. Kalau Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan bisa kirimkan masalah. Kayaknya sekali baik-baik saja, anak baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tuhan bisa kirimkan tiba-tiba, kok anakku sakit ya? Kok anakku mulai begini? Kenapa ya? Selama ini kita bisa tiba-tiba takut, kehilangan anak, karena tiba-tiba sakit. Ya bisa kita ketakutan. Kenapa ya suamiku yang udah agak lain jalannya? Kenapa ya? Tanda-tanda, ini tanda-tanda ya. Terus kelihatan anak, rajin kali anakku ibadah. Rajin kali dia bantu di rumah. Rajin kali dia ini. Itu tanda-tanda, baik-baik kok ya. Tanda mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jadi dorong anak kita menunjukkan tanda yang baik. Dorong. Bapak Ibu tunjukkan, aku mau diberkati, aku harus lakukan ini. Aku ingin dipulihkan, aku harus lakukan. Tanda-tandanya akan datang. Demikian juga tanda keselamatan. Tuhan sudah kasih kode. Hanya di dalam itu tandanya. Tandanya keselamatan itu, memang Allah itu ada menyertai. Lahir dari seorang perempuan muda dan namanya disebut Immanuel. Itu adalah Yesus Kristus. Hanya dialah menjadi jawaban buat persoalan kita. Mari kita sambut Tuhan itu dengan luar biasa. Amin. Bapak Gembala mendorong Natal tidak main-main. Natal tanggal 17 jangan ada yang tidak hadir. Amin. Saudara berjemaat di sini itu artinya saudara diberkati di sini, bergumul di sini, dapat firman di sini, dan lain sebagainya, suka duka ya, dalam penyertaan Tuhan, dalam pelayanan di sini. Saudara ingat itu. Ya, datang beribadah di sini, saudara. Mungkin saudara bisa beribadah di tempat lain, tapi ingat, kalau saudara tutup mata, bukan yang lain yang menutup untuk keberangkatan saudara. Kalau saudara melahirkan anak, bukan juga dari kumpulan itu yang memberkati dan lain sebagainya, bukan. Karena harus ingat, kita bergereja di sini. Anak-anak kita ingatkan seperti itu. Anakku di sana bernatal, Natal sekolah minggu, bawa anak-anak kita seperti itu. Remaja, jangan sengaja yang menghindar. Amin. Remaja pemuda semua, jangan sengaja menghindar. Masa remaja nggak lama, masa remaja. Jadi untuk bisa merayakan Natal sebagai remaja, bisa lo kalian hitung-hitung kira-kira berapa kali sampai nanti kalian nikah. Iya, paling cuma berapa kali lo. Usia remaja itu kan terbatas. Terus ke pemuda, berapa sih pemuda di sini? Yang disebut pemuda sama remaja berbeda ya. Jadi hanya sedikit. Tiba nanti udah berumah tangga, ibu-ibu. Udah ibu-ibu, belum tentu langsung bergabung sama kaum wanita. Iya apa ya? Ini fakta. Jadi kapan? Kan begitu. Jadi saudara, kalau kita ingat Tuhan, siklus hidup kita ini nggak panjang. Yang merasa panjang, seolah kemarin anak kita masih kecil, tiba-tiba dia udah menikah. Ya, kemarin repot kali.
sekolahnya, biayanya, kuliah apa semua sampai kerja, tiba-tiba dia nggak di depan kita lagi karena dia sudah mengikuti keluarganya. Sangat singkat hidup ini, saudara. Semuanya berujung bertemu dengan Tuhan itu, Immanuel. Mari semangat merayakan Natal. Untuk Natal jemaat tanggal berapa ya? 17 ya? Ya, ada sedikit kendala karena Rema akan berangkat besok. Dia mau kuliah sertifikasi keguruannya. Dia akan ada di Semarang selama 1 tahun. Jadi pemain musik tidak ada. Yang harusnya memimpin Bapak Kenan di sini, Bosip Ridal, turun menjadi pemain musik. Diganti terpaksa menyesuaikan keadaan. Ada Bapak Johan Simbolian didampingi sama Ibu Gideon. Bukan karena apa-apa, tapi karena mereka siap. Jadi jangan ada nanti kalian mengatakan, kenapa orang itu terus? Jangan ada seperti itu. Amin. Amin. Jangan seperti itu. Mencari orang yang siap itu bukan gampang. Sebab lagu-lagu udah dilatih selama ini. Kecuali orang itu langsung ambil alih semuanya. Pokoknya lagu ini, itu pun bikin kacau juga. Tinggal berapa kali latihan loh. Aku gak mau yang sudah disiapkan Bapak kita kemarin. Udah ini lagi. Itu susah loh mencari yang baru lagi. Berlatih lagi dari nol. Ya saudara, jangan katakan tampil itu lagi, Pak Johan lagi, Pak Johan lagi, Ibu Limbong lagi, Ibu Limbong lagi. Apa nggak ada ibu yang lain? Sekarang mau tampil? Halo? Bapak-bapak mau tampil? Gantikan, geserkan Pak Johan, geserkan Ibu Limbong, ayo. Tapi bukan itu. Amin. Amin. Kita mau merayakan Tuhan Yesus. Kita dukung semua. Amin. Kaum bapak kalau nyanyi, kalau saudara tidak ada bajunya, kamu mesti ada baju, seragamnya itu, mari Bapak Gembala mengundang semua ikut bapak-bapak, tunjukkan saudara rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapak Gembala mau tantang dulu. Siapa yang mau tampil ke depan kaum bapak nanti bernyanyi puluh? Ini perlu nih pernyataan iman ini. Siapa? Kelihatan nanti itu loh. Halo? Apa semua udah jadi ibu? Halo? Mari bapak-bapak. Walaupun saudara tidak ada seragam itu, mari. Halo yang di belakang, Bapak Purba? Nggak usah harus di absen ya. Coba kita angkat tangan bagi Tuhan. Bagi Tuhan, ayo bapak-bapak. Bapak ya, terima kasih Bapak. Ada lagi di belakang, agak lihat kiri, nggak pernah melihat Bapak Gembala. Ya, pasti nanti tampil. Amin. Amin. Jadi kita harus ada kelembutan di hati. Seperti itu. Kita harus bisa menjaga perasaan Tuhan. Bukan perasaan Bapak Gembala, perasaan Tuhan. Kalau saudara punya anak satu kali, ya, Bapak pilih kasih. Kakak kalau ulang tahun dirayakan. Ya, kalau di ulang tahun, Bapak sengaja ada di ulang tahun itu. Giliranku ulang tahun, udah gak dikasih kue, udah dikasih angpau, datang pun tidak, ucapan selamat pun tidak. Terus Bapak kerja. Anak bisa sedih protes loh. Begitu juga perasaan Tuhan. Kau kuselamatkan, aku berkorban bagimu, kasih kau nafas, kasih kau rezeki. Ya, ku kasih kau ini. Ulang tahunku kau tak datang. Ini itu ayat tadi. Sampai berapa lama menyusahkan Tuhan? Ya. Jadi tidak ada yang tidak hadir. Kaum wanita, halo, jadi biar adil ya. Ada tidak ada seragam.
kaum wanita perlu ditantang. Lalu yang mau nanti tampil di sini, kalaupun tidak hafal lagunya, sembunyi di belakang. Bapak Gembala tetap sensitif wajah. Halo kaum wanita, ibu-ibu, mau tampil? Kita harus berani menyatakan sama Tuhan ya. Ini bukan sama Bapak Gembala, karena bukan tanggalnya ulang tahun Bapak Gembala, 14 Agustus ulang tahun Bapak Gembala, bukan Desember. Halo ibu-ibu, amin. Yang di belakang semua ya, amin. Seperti itu. Jadi kita harus lembutkan hati kita. Tuhan itu sangat lembut hatinya, baik sekali sama kita. Kaum muda, biar gak beli baju, pakai baju lain, asal jangan teranjang dada. Datang bernatal semua, amin. Amin. Halo. Seperti itu. Jadi perlu kita memiliki hati yang takut Tuhan. Anak kita aja kalau udah dirayakan ulang tahun dia ngamuk, nggak diucapin selamat aja. Kalau nggak dikasih jajannya, nggak diucapin aja, nggak tiup lilin, padahal hanya tiup lilinnya. Ya beli kue hanya berapa, tancap lilin, itu udah senang. Jadi mari kita semua ikut rayakan Natal. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu nyanyian yang sangat singkat, hanya 4 baris. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Ya, Immanuel, Elohim, El Shaddai. Allah ada beserta kita. Di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, pastikan Elohim. Dalam perjalanan katakan Elohim.